scientific writing, mindset dan strukturnya. Nah, apa hakikat penulisan ilmiah? Penulisan ilmiah itu merupakan proses sistematis dalam menyampaikan pengetahuan berbasis bukti. Nah, tulisan ilmiah ini harus dapat diverifikasi, direplikasi, dan diuji secara akademik. Nah, tentu kalau kita dalam konteks kita belajar ilmu geografi, disiplin ilmu geografi, penulisan ini biasanya juga mempertimbangkan ada dimensi ruang, dimensi proses, dimensi waktu gitu. Bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang objektif, denotatif, tidak bisa konotatif, tidak bisa bias, dan bebas dari opini personal. Itu adalah ciri dari penulisan ilmiah, hakikat penulisan ilmiah. Karena penulisan ilmiah itu menjadi sarana komunikasi para ilmuwan yang kredibel. Sekedar sebagai ilustrasi, ini adalah skematik kita, yang sebelah kiri ini adalah research cycles kita. Dimulai dari perencanaan, berpikir ada gap apa, kemudian ada permasalahan apa, kemudian dilakukan riset, ada discover, kemudian ada analitik, kemudian ditulis karena hasilnya hanya bisa diketahui kalau kita ditulis, dibagikan, share, ada impact, kemudian berputar lagi. Itu siklus sederhana ketika kita menjelaskan tentang riset yang berdampak. Nah, menulis itu mempunyai strategi ya. Jadi ada writing strategi seperti pada diagram ini. Bagaimana literatur research-nya, writing-nya, proofreading-nya, pre-writing-nya, itu masing-masing punya skematis ini. Nah, tujuan utama penulisan ilmiah ini adalah menyampaikan temuan baru dari hasil riset kita kepada siapa? Komunitas akademik. Karena tulisan akademik itu konsumsinya komunitas akademik. Nah, selain itu, penulisan ilmiah berfungsi untuk membangun argumen yang berbasis data, jadi berbasis evidence data. Kalau konteksnya geografi, seringkali kita kaitkan dengan ya itu fenomena spasial dan lingkungan. Tulisan ilmiah itu menjadi dasar pengambilan, biasanya juga bisa berguna untuk dasar pengambilan keputusan yang berbasis evidence. Ada beberapa tahapan, misalnya kalau kita lihat di gambar ini, stage 1 itu search kriteria seperti apa, kemudian database-nya seperti apa, kemudian nanti result-nya seperti apa, kemudian terus akan sampai dengan impact-nya seperti apa. Nah, penulisan ilmiah itu bukan sekedar menulis laporan, tetapi bagian dari yang disebut rantai produksi pengetahuan. Nah, prosesnya dimulai dari data lapangan atau data spasial dalam hal ini, kemudian dianalisis menjadi temuan ilmiah. Nah, kemudian temuan tersebut ditulis, tentu dengan kaidah penulisan tertentu, guiding tertentu, dalam bentuk artikel dan dipublikasikan misalnya dalam hal ini melalui jurnal ilmiah. Nah, setelah itu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengambil kebijakan, ya pemerintah daerah, pengelola organisasi, penanggung jawab organisasi dan lain sebagainya. Misalnya dalam hal perencanaan wilayah, mitigasi bencana dan lain sebagainya. Nah, tentu penulisan ilmiah berbeda dengan penulisan populer, bukan tidak ilmiah, populer. Nah, tulisan ilmiah itu bersifat formal, sistematis, dan berbasis data empiris. Sebaliknya kalau tulisan populer itu lebih fleksibel dan lebih komunikatif untuk publik yang luas. Nah, dalam hal ini tulisan ilmiah selain setiap klaim yang kita tulis itu harus didukung dengan referensi dan valid, strukturnya juga sudah tertentu. Biasanya kita menyebutnya IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, ini gambar tabel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan antara academic writing dan non-academic writing. Tujuannya sudah berbeda, ya, kemudian audiensnya juga berbeda, tone-nya juga berbeda, penekanannya berbeda, stylenya, gayanya juga berbeda. Di sini fleksibel, di sini harus persis,
strukturnya juga udah ada tertentu, sini strukturnya bisa berbeda dan lain sebagainya. Kemudian bahasanya juga berbeda ya. Kalau scientific writing ada terminologi tertentu, ada formal vocabulary. Kalau non akademik ya bahasa sehari-hari bisa dipakai. Ya. Bahasa apa bukan bahasa kalbu, tapi bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi. Sitasi diperlukan kalau yang academic writing, tapi untuk yang non akademik tidak terlalu diperlukan. Nah, inilah beberapa perbedaannya, sehingga kita tidak bisa menuntut tulisan populer harus misalnya terstruktur seperti tulisan academic writing. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa membenarkan tulisan academic writing yang ditulis secara informal, subjektif, ada berupaya engagement yang secara subjektif, itu tidak bisa, atau fleksibel, terlalu naratif, terlalu personal view, itu juga nggak bisa. Nah, selain itu biasanya perbedaan lainnya pada authorship, penulis. Kalau scientific writing itu yang scholarly itu biasanya ya expert bidangnya. Ya, bidang A nggak mungkin nulis bidang B dong. Bidang B juga nggak akan nulis bidang C. Ya, misalnya geomorfologi, dia dikenal sebagai ahli geomorfologi, nulis tentang pendudukan, jelas gitu. Tapi kalau bahasa populer bisa jadi seorang jurnalis, freelance writer. Sekarang kan banyak citizen jurnalis itu nulis ya, seperti nulis blog, seperti Anda nulis di media sosial. Panjang artikelnya juga berbeda. Kalau yang populer itu ya sangat pendek, ya, kayak caption itu kalau Anda di medsos. Kemudian audiennya juga berbeda, layout-nya juga berbeda. Ada image, ada grafik, ada peta. Kalau yang populer biasanya ya gambar, foto paling jelas. Nah, sehingga perbedaan itu yang kemudian mencirikan bahwa writing secara ilmiah itu ada karakternya. Disebut karakteristik objektivitas. Nah, objektivitas itu merupakan prinsip utama dalam nulis ilmiah. Penulis ilmiah itu tidak boleh memasukkan bias pribadi tanpa dasar empiris. Sukanya ini, terus favoritnya ini, itu nggak boleh. Ada emosi, itu nggak boleh. Ada emosi bermain dalam penulisan writing scientific, nggak boleh. Interpretasi terhadap data itu harus menggunakan metode yang sudah firm, sudah pernah dipakai, atau solid dan ilmiah. Nah, dengan demikian hasilnya akan dapat dipercaya. Ini kira-kira basic principle-nya of scientific research ini. Ada honesty, jadi ada kejujuran, ada knowledge-nya, ada objectivity-nya, ada interaction-nya, ada openness-nya. Nah, gambar ini mengilustrasikan kita antara objektif dan subjektif. Kalau objektif gambar ini ya, objektifnya itu ada 4 benda, sebut 4. Subjektifnya kalau kita diminta taste, merasakan, ini manis, ini roti, dalam hal itu misalnya kue tar, terlalu manis, enggak begitu manis, enak, enggak begitu enak, ini subjektif, ada subjektivitas. Kalau objektifnya jumlahnya berapa, itu objektif, semuanya akan menilai sama. Nah, disinilah objektif versus subjektif. Objektif itu tidak bias. Subjektif itu ada biasnya lah ya. Kalau objektif itu ada pengamatan, ada assessment. Kalau subjektif itu ya bisa berdasarkan informasi atau bisa berdasarkan asumsi. Nah, kemudian kalau yang objektif itu informasinya biasanya dari scientific journal, riset, paper, diuji, metodenya jelas. Kalau yang subjektif itu tidak demikian. Dan seterusnya dan terserah seperti pada tabel ini. Nah, konsep replikasi juga penting dalam penulisan ilmiah. Replikasi itu berarti penelitiannya dapat diulang dengan metode yang sama, diulang di tempat lain misalnya. Dan inilah menjadi dasar dari validitas dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam geografi misalnya ya replikasi itu misalnya dalam hal penggunaan metode di lokasi yang berbeda. Penulisan metodenya juga harus detail sesuai dengan kaidah penulisan, transparan itu yang penting. Sehingga ada, kalau kita lihat ini di tabel ini ada 3 skema, repeatable, reproducible, dan replicable. Repeatable itu dapat diulang oleh peneliti yang sama,
data yang sama, metode yang sama misalnya, untuk menghasilkan konsistensi. Kalau reproducible itu bisa dilakukan oleh peneliti yang lain, datanya boleh sama, metodenya boleh sama. Ini untuk mendapatkan konsistensi hasil dengan input data yang sama, atau untuk melihat komputasinya, langkah-langkah komputasinya, atau untuk mengecek assessment metodenya. Kemudian nanti yang paling atas itu replicable. Replicable itu artinya ya bisa dilakukan oleh peneliti lain dengan data lain dengan metode yang similar di daerah yang berbeda. Yaitu replicable. Nah, penulisan ilmiah harus mempunyai nuansa itu, ya, baik apakah itu repeatable boleh atau reproducible atau replicable, ya. Itulah ciri dari penulisan ilmiah. Semakin effortnya banyak, semakin kita bisa menuju replicable, ya. Tentu juga effort terhadap waktu dan lainnya tadi. Nah, berikutnya yang penting dalam penulisan ilmiah adalah struktur dasar. IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Not necessarily like this, tapi bakunya seperti itu. Urutannya mesti seperti itu. Nanti ada setelah introduction, objektif atau formulation gap itu boleh, tapi mesti urutannya itu baru method, baru result and discussion, terus tambah hasil, tambah kesimpulan dan saran ya monggo. Tapi IMRAD itu yang dasarnya. Yaitu singkatannya dari introduction, method, result, and discussion. Struktur ini sudah digunakan secara luas untuk publikasi ilmiah internasional dan setiap bagiannya memiliki fungsi spesifik untuk penelitian. Tadi ini seperti contohnya di dalam botol, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode hasil pembahasan dan simpulan yang bagiannya ini masing-masing. Abstrak itu ya hanya ngomongin tujuannya apa, metodenya diulas, hasilnya, dan juga simpulan seperti apa, dikompres. Kemudian pendahuluan ya terkait menunjukkan gap-nya, menunjukkan pertanyaan penelitiannya dan sebagainya. Nah, di dalam introduction itu mempunyai fungsi untuk menjelaskan latar belakang penelitian. Jika introduction itu harus menjelaskan latar belakang penelitian. Kemudian penulis harus mampu menunjukkan masalah atau gap kesenjangan penelitiannya. Nah, dan kemudian memformulasikan tujuannya. Nah, biasanya kalau kita ilustrasikan dalam gambar ini ya, dari yang nulis introduction itu dari yang umum ke hal yang khusus, kemudian setelah itu diintroducer problemnya apa. Problemnya dulu, tidak tiba-tiba penelitian ini akan melakukan, kok tiba-tiba tujuan, harus diungkap dulu problemnya apa. Kemudian kita menyampaikan, menyediakan misalnya background-nya seperti apa, datanya seperti apa, berbicara seperti apa. Baru setelah itu kita ngomong, oh, research gap-nya ini, tujuannya baru kita formulasikan. Nah, research gap ini juga penting. Research gap itu adalah celah pengetahuan yang belum banyak disinggung, belum banyak dilihat, belum banyak dijamah, belum banyak dilakukan, belum terjawab. Nah, identifikasi gap ini menjadi dasar penting dalam penelitian ilmiah. Kalau dalam konteks kita ilmu geografi ya bisa wilayahnya bagaimana, metodenya gimana, pendekatannya belum seperti apa yang belum dikaji dan sebagainya, itu research gap. Nah, seperti pada gaban ini, ada empirical gap, ada knowledge gap, ada evidence gap, ada methodological gap, ada theoretical gap, ada population gap, ada contextual gap, ada practical knowledge gap, masing-masing dengan definisinya sendiri. Kalau empirik itu ya berarti memperkuat pengetahuan dengan melakukan testing. Kalau knowledge gap nanti juga meng-highlight area dengan literatur referensi dan lain sebagainya, ya, seperti pada gambar. Nah, setelah itu yang bagian yang kedua yang penting adalah metodologi atau metode. Metode itu adalah bagian dari tulisan ilmiah menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian itu akan dilakukannya. How to do, jalannya seperti apa, steppingnya bagaimana. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagian ini berfungsi seperti manual teknis, ya, agar penelitian dapat dipahami, dapat diuji, dapat direplikasi oleh peneliti lain. Nah, dalam konteks kita ya, dalam konteks geografi misalnya metodologinya, pendekatan spasialnya, penggunaan data geospasialnya, integrasi metode kualitatif dan kuantitatifnya, dan lain sebagainya. Dan dengan melakukan itu, maka
metode yang kita gunakan jelas, maka validitas dan kredibilitas dari penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagian result ini menyajikan temuan-temuan penelitian. Bagian selanjutnya adalah result atau hasil, itu menunjukkan temuan-temuan penelitian secara objektif. Nah, datanya disajikan dalam bentuk macam-macam, ada bentuk tabel, ada dalam bentuk grafik, ada dalam bentuk peta. Nah, dalam konteks kita geografi, peta ini memiliki peran yang penting sebagai alat untuk melakukan analisis. Nah, nanti contohnya bisa dilihat di salah satu link YouTube-nya ini, judulnya representasi grafis data statistik. Linknya ini, di situ sudah dijelaskan bagaimana berbagai bentuk grafik, tabel, dan peta dalam merepresentasikan data. Dalam hal ini konteks data untuk riset baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, silakan dipelajari di link berikut ini. Nah, kemudian setelah result itu ada discussion. Namanya discussion itu diskusi. Kalau diskusi itu ya mesti ada partnernya. Kalau nggak ada partnernya, ngomong sendiri namanya ngomyang, diskusi. Nah, kalau ada partnernya diskusi, berarti harus ada kalau dalam konteks ini tulisan kita harus didialogkan dengan tulisan orang lain, dengan referensi yang lain. Maka hukumnya wajib di dalam bagian result and discussion itu ada discussion, ada sitasi, ada referensi yang dirujuk. Apakah itu kontra, apakah itu mendukung, atau itu menambahkan, dan lain sebagainya. Monggo, tapi itu harus dimunculkan. Nah, diskusi ini berfungsi untuk menginterpretasikan hasil penelitian, mengkaitkan penelitian dengan teori, mengkaitkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Dan disinilah menunjukkan kedalaman penulis tadi. Ini strategi untuk menulis paper discussion itu. Nah, lalu apa perbedaannya misalnya result and discussion? Result itu hanya menyajikan data tanpa melakukan interpretasi yang mendalam. Tapi kalau discussion itu memaknai data tadi, mengkonfrontir, mengajak dialog dengan referensi yang lain. Jadi kalau hasil itu ngomongnya tentang isinya ya hasil datanya, hasil analisis, bentuknya angka, bentuknya tabel. Kalau discussion itu sudah menjelaskan, melakukan analisis, menambahkan knowledge kita, tidak saja menyajikan data tapi sudah menjelaskan, menginterpretasi data itu. Kalau result itu biasanya menyajikan data hasil eksperimental, hasil pengukuran tanpa ada interpretasi yang lain-lain. Kalau diskusi itu sudah ada interpretasinya. Kemudian ya nggak ada spekulasi, nggak ada narasi, tapi kalau di discussion itu ada narasi. Lalu hal penting lainnya adalah kita perlu membedakan apa itu tesis, tulisan tesis, dan tulisan untuk artikel jurnal. Kalau tesis itu biasanya lebih, tesis dalam hari ini ya skripsi, tesis, disertasi sama, tulisannya biasanya lebih panjang, lebih detail dibandingkan dengan artikel jurnal. Kalau jurnal kan lebih ringkas dan fokus pada kontribusi utama. Nah, nanti dari segi tujuannya saja sudah berbeda. Ya. Kalau tujuannya, kalau tesis itu untuk edukasi, untuk mendemonstrasikan kemampuan menulis. Kalau artikel itu biasanya untuk memberikan kontribusi. Ya. Kemudian nanti dari potensial audiensnya juga berbeda, panjangnya juga berbeda, abstraknya juga berbeda. Kalau tulisan tesis 350 atau lebih, kalau abstraknya untuk publikasi 150, 200, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga yang berpengaruh selain itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ilmiah itu harus jelas, ringkas, tidak neko-neko, tidak ambigu, tidak ada makna konotatif, denotatif, fugas. Dan baiknya kalimatnya tidak majemuk, beranak pinak, tapi tidak terlalu panjang, simple. Nah, strukturnya simple. Penggunaan istilah juga harus tepat, istilahnya harus baku. Istilah-istilah geografi misalnya harus konsisten. Water table itu ya muka air tanah, bukan air meja. Nah, kemudian kalau bentuk lahan itu juga landform, bukan landscape. Nah, itu harus tahu tuh
bentuk-bentuk frasa-frasa ilmiahnya seperti apa. Ya, tidak asal menggunakan translator aja. Terus nanti stylenya juga bisa dilihat nih, contoh-contoh penggunaan kalimat. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan koherensi. Koherensi itu keterkaitan antar ide. Dalam satu tulisan itu idenya nyambung, nggak terlalu kelihatan copy paste ngawur. Nah, kemudian ada kohesi. Kohesi itu keterkaitan satu kalimat dengan kalimat lain. Maka kan biasanya pandai-pandailah kita untuk menggabungkan dengan kata penghubung, dan kemudian selain itu misalnya ya, pertama, akhirnya, sebelumnya, itu kan kata-kata sambung ya. Kemudian pada dasarnya, dikarenakan, namun demikian, itu kan harus dimunculkan sebagai bentuk kohesi, keterkaitan antar kalimat, biar nggak kaku, tapi tetap ilmiah. Nah, itu juga nanti perlu diperhatikan. Selain itu, dalam writing skill juga harus dilihat argumentasi ilmiah. Tulisan ilmiah itu harus berbasis argumen, bukan opini. Nah, setiap argumen harus didukung dengan data atau referensi. Nah, misalnya ada yang disebut ini, kalau ini ada fakta, ada opini, ada bias, ada evidence. Kalau fakta itu ya fakta, statement yang berdasarkan hal-hal yang objektif dengan data. Kalau opini itu ya ada keyakinan personal. Menurut keyakinan saya, menurut perkiraan saya, itu opini. Nah, itu sudah masuk opini karena tidak ada basis datanya. Kalau bias itu ya bias, jadi menimbulkan dua sisi atau keraguan-raguan. Sementara evidence itu bukti, data. Ini loh, ini datanya seperti ini. Berikutnya yang nanti juga penting adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi itu bagian dalam tulisan ilmiah yang memuat sumber yang digunakan untuk penyusunan karya. Nah, sumber ini bisa artikel, buku, laporan, data resmi, sumber digital, dan lain sebagainya. Referensi ini akan menunjukkan bahwa argumen yang disampaikan tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh riset sebelumnya, didukung oleh data sebelumnya, publikasi sebelumnya. Dalam konteks akademik, daftar pustaka menjadi indikator kedalaman kajian literatur. Maka kan sering kita diminta untuk tugas membaca pustaka atau referensi yang banyak, terutama kalau ada program doktor itu kan 100 referensi, silakan baca. Nah, karena itu. Nah, kualitas cara kita menentukan referensi itu juga penting. Misalnya sistem citasi yang umum digunakan pakai apa? APA style. Ini dalam ilmu sosial atau geografi sering kita pakai. Dan contoh yang lainnya. Misalnya cara menulis Marfai et al. Marfai 2019 itu seperti apa di teks dan di teks dan juga di dalam daftar pustaka. Berikutnya nanti selain itu adalah etika penulisan ilmiah. Etika ini meliputi kejujuran, penggunaan data dan referensi, tidak ada plagiarisme, penulis harus mencantumkan sumber asli yang benar, dan menjaga etika. Ya, plagiarisme itu bisa diatasi dengan misalnya parafrase. Parafrase itu ya ada referensinya. Plagiarisme itu referensinya ditinggalkan. Parafrase itu ya jangan terlalu dekat dengan kalimat aslinya, harus dimodifikasi. Kemudian ada quote-nya tertentu bila diperlukan, dan juga harus ada sitasi untuk menghindari plagiarisme tadi. Memang ini harus perlu dilatih terus, terutama kalau plagiarisme itu banyak macamnya. Nanti ada direct plagiarisme, itu langsung copy paste, itu direct plagiarisme. Self plagiarisme itu memplagiasi dari tulisan kita sendiri, banyak diulang-ulang terus tanpa kita menyebut sumber aslinya. Misalnya collusion itu misalnya, ini dataku kamu pakai, tulis lagi ya gitu, atau menyerahkan ke orang lain. Ada kolusi itu collusion. Itu juga bagian dari plagiarisme. Kemudian nanti ada word substitution, cuma ganti-ganti kata, setiap kata ketiganya diganti, misalnya dengan demikian itu setelah itu dan lain sebagainya, hanya mengganti-ganti sinonimnya misalnya,
itu nggak boleh. Atau ya plagiarisme yang tidak disengaja. Nggak disengaja itu gimana ya? Uh, apa namanya? Misalnya kredit title-nya tidak tertulis, ya, tapi nggak sengaja, itu dianggap plagiarisme. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan assessment, ini sudah layak publish atau belum. Ini seperti pada gambar ini. Ini sudah layak publish atau belum. Nah, misalnya nanti ada 5 metode pertanyaan yang sangat esensi untuk melihat intellectual property dari tulisan kita. Ya. Misalnya, apakah kita menggunakan beberapa bagian dari assignment sebelumnya. Apakah kita menggunakan citra, foto, sumber, grafik? Kalau iya, sumbernya siapa? Kalau enggak, seperti apa? Apakah kita melakukan copy paste? Apakah kita memformulasikan ide dengan baik? Apakah kita bekerja sendiri atau dalam tim? Itu hal yang aware yang harus kita lihat ya. Kalau tesis, skripsi, disertasi bekerja sendiri, tapi perlu juga mengacknowledgement, misalnya di kata pengantar siapa-siapa yang berperan dalam bisnis Anda. Kalau publikasi, apalagi publikasi jurnal itu sangat jarang sekali, apalagi yang original research, melakukan riset sendirian. Mesti ada yang diajak, ada yang membantu. Beda kalau literatur review misalnya, itu mungkin bisa ditulis sendirian. Tapi kalau original research, lazimnya, biasanya, seyogyanya, pantasnya mesti minimal yang berdua. Ya ada satu yang semuanya dikerjakan sendiri, eksperimental, ya fine, nggak ada pembimbingnya, nggak dimasukkan dan lain sebagainya, tapi sangat jarang sekali. Berikutnya kesalahan umum. Mahasiswa itu biasanya terlalu deskriptif, banyak yang menunjukkan research gap-nya tidak terlalu jelas, analisisnya tidak mendalam. Mindset-nya harus dirubah, mahasiswa itu sebagai peneliti, jadi menulis itu sebagai peneliti, memberikan kontribusi ilmiah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban untuk nulis skripsi, tesis, disertasi sebagai syarat ujian, bukan, tapi mindset-nya harus dirubah sebagai seorang peneliti. Nah, dari seluruh materi tadi, silakan Anda ulas, diresum bagian mana yang penting, masukkan dalam kolom komentar.